IPS Ringkasan tentang Kerajaan-Kerajaan Part 3. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian Kerajaan Medang oleh Raja Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu Kediri yang dibatasi oleh Sungai Brantasi. Raja Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi dan disemayamkan di parkiran belahan di lereng Gunung Penanggungan. Berbagai sumber sejarah Kerajaan Kediri pada umumnya prasasti, di antaranya Prasasti Padlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Desa Jepun. Lalu perkembangan seni pada masa Kerajaan Kediri ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra, antara lain nomor 1, Kitab Lubdaka. Kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada masa Raja Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka. 2. Kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda ditulis pada masa Raja Jayabaya. 3. Kitab Kresnayana. Kitab Kresnayana ditulis oleh Empu Triguna. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Nomor 4. Kitab Smaradhana. Kitab Smaradhana ditulis oleh Empu Darmaja pada masa Kameswara. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Smara dan Rati yang menggoda Dewa Shiva yang sedang bertapa. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Kakawin Sutasoma, Kitab Negara Kertagama. Ada juga berbagai prasasti, yaitu Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Blambangan, Prasasti Langgaran. Dan menurut sejarah, munculnya Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan Kerajaan Singasari. Ketika Singasari diserang oleh Jaya Katuang, menantu Raja Kertanegara. Cerita singkat tentang Majapahit. Menantu Raja Kertanegara, yaitu Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri dan mendapat pertolongan dari Arya Wiraraja atau Bupati Sumenep. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jaya Katuang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto yang kemudian diberi nama Majapahit. Selanjutnya datanglah pasukan Mongol yang dikirim Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Raja Jawa. Walaupun sudah mengetahui Kertanegara sudah meninggal, tentara Mongol bersikeras mau menghukum Raja Jawa. Kedatangan tentang Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Ia segera bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jaya Katuang. Dengan berhasil mengalahkan Jaya Katuang, tentara Mongol berpesta merayakan kemenangannya. Ketika tentara Mongol lengah, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka. Pasukan Mongol hancur dan sisanya pulang ke negerinya. Keberhasilan mengalahkan Jaya Katuang dan menghancurkan tentara Mongol mengantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur.
Ia mendirikan kerajaan Majapahit di sekitar tahun 1293 Masehi dan menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi dan satu-satunya putra yang dapat menggantikan adalah Kalagamet. Ia pun dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Jayanagara. Jayanagara bukanlah raja yang cakap dan selalu mendapat banyak pengaruh dari Majapahit. Dengan demikian, pada masa pemerintahannya diwarnai dengan beberapa kali pemberontakan. Pemberontakan yang paling berbahaya adalah pemberontakan R.A. Kuti pada tahun 1319 Masehi. Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, Bayangkari, dipimpin oleh Gajah Mada. Pemberontakan Kuti ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada.